Bu Nopi. Bu Nopi apa kabar? Saya juga baik Ibu ya. Sehat selalu. Jadi mohon maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Ibu, saya akan melakukan supervisi akademik dalam proses mengajar yang Ibu lakukan ya. Jadi sebenarnya supervisi akademik di sini adalah sebuah proses yang memberdayakan potensi dan melakukan pengembangan diri terkait dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan performa mengajar serta mencapai tujuan mengajar Ibu ya. Dan nantinya dalam supervisi ini ada 3 tahapan, yaitu ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, kali ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Nah, jadi di sini Ibu, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari pelaksanaan pra-observasi ini? Terima kasih Bu Nopi atas waktunya ya. Dan terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk diobservasi gitu ya. Menurut saya pra-observasi itu penting Bu Nopi ya, sehingga membuat saya pribadi bisa siap lah nantinya saat diobservasi. Jadi dengan pelaksanaan ini Ibu harap bisa siap, persiapannya lebih maksimal Ibu ya. Setidaknya ya. Jadi kira-kira Ibu kapan saya bisa melakukan observasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau 2 hari lagi bisa Bu, hari Kamis. Saya kebetulan ada jadwal jam 1-2 di kelas 10E. 10E. Iya. Oke. Jadi hari Kamis jam 1-2 di 10E. 10E ya. Bisa Bu? Bisa. Jadi berarti pakaian adat Bu ya? Iya, pakaian adat ya. Nah, jadi untuk Ibu kan mengajar biologi nih. Iya. Di kelas apa tadi Bu? 10E. Ya. Oke. Jadi materinya apa Bu? Kebetulan materi yang akan lanjut ini setelah keanekaragaman hayati virus sebelumnya, sekarang ekosistem Bu Nopi. Ekosistem. Jadi materinya adalah ekosistem yang ekosistem di kelas 10E. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Kebetulan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah proses pembelajaran nanti adalah melalui kegiatan observasi lingkungan sekitar. Jadi siswa mampu menganalisis komponen penyusun ekosistem apa saja dan interaksi apa saja yang terjadi, tentunya dengan sikap bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, itu Bu Nopi. Jadi menganalisis komponen ekosistem dan interaksinya. Oke. Kemudian untuk persiapannya apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan sebelum mengajar di kelas tersebut? Persiapan sebelum proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah mengeser Google Form terkait dengan pemetaan profil siswa, yaitu gaya belajar siswa ya. Oke ya. Iya, gaya belajar siswa. Itu sih Bu, melalui Google Form itu. Jadi saya harapkan nanti dengan mengetahui gaya belajar, nanti saya bisa menyusun perangkat pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka lah gitu, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk medianya apa Bu? Media yang saya gunakan LKPD Bu Nopi. Ya, LKPD. Selain saya nanti akan menampilkan PPT, PowerPoint, mungkin ada sumber belajar atau artikel nanti yang saya pakai gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi sudah melakukan pembelajaran yang memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan siswa. Jadi Ibu di sini memfasilitasi gaya belajar anak Bu ya. Jadi itu sudah sangat luar biasa Ibu. Nah, kemudian untuk area pengembangan kompetensi apa Ibu yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dari proses pembelajaran itu salah satunya adalah kompetensi sosial emosional dan pengembangan, karena kita sekarang sekolah penggerak ya Bu Nopi ya. Jadi salah satu visi dari sekolah penggerak lah, salah satunya itu adalah bisa memunculkan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran maupun dalam proyek. Tapi di sini kan proses pembelajarannya Bu Nopi. Itu sih. Oke, jadi profil pelajar Pancasila, kemudian sosial emosional. Iya, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi Bu Nopi ya. Beberapa saja, tidak semua sih. Tapi mungkin dalam proses pembelajarannya itu muncul ya, hanya saja kita ingin memang mengembangkan ke 6 dimensi itu nantinya dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila dan juga sosial emosional. Nah, lalu untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut, strategi apa Ibu yang Ibu lakukan?
Nah, sementara Bu Nopi ya, untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan, strategi yang saya siapkan itu yang pertama, dalam proses pembelajaran itu saya akan mencoba mengembangkan strategi berkelompok, diskusi kelompok, ya, sehingga dari diskusi kelompok itu harapan saya dimensi profil pelajar Pancasila itu muncul. Kemudian selain itu saya juga akan melakukan ice breaking, mungkin untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Jadi adanya ice breaking Bu ya, dan ice juga breaking. apa tadi berkelompok ya, biar siswa nggak bosan Bu Nopi ya, menarik sekali Bu ya. Nah lalu ini Bu, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Bu sampaikan untuk kegiatan ini? Ya, begini Bu Nopi, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih ya selalu sama guru-guru penggerak yang ada di sekolah kami ya, selalu memotivasi kami dengan kegiatan praobservasi yang Bu Nopi lakukan kepada saya. Saya berharap nanti Bu Nopi bisa memberikan masukan loh. Saya nanti akan menyusun LKPD yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya, mungkin nanti bisa dikasih masukan Bu Nopi ya. Habis itu RPP juga biar bisa ya, sehingga saya bisa menampilkan sesuatu yang bisa menginspirasi siswa saya gitu Bu Nopi ya. Siap ya. Jadi kita saling berkolaborasi Bu Nopi. Terima kasih banyak. Di komite pembelajaran luar biasa juga ilmunya ya. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya sudah tidak sabar menunggu lagi 2 hari bisa mengobservasi kegiatan. Saya juga tidak sabar di observasi ya Bu Nopi. Ingat masukannya Bu Nopi ya. Untuk RPP sama gini, mungkin ice breakingnya bisa nyontek sedikit ya, pengalaman Bu Nopi ya. Terima kasih. Jadi demikian pra-observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu dengan Suwarniti. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jadi kalian jangan tegang-tegang ya, mungkin kalian kaget ketika baru pertama masuk kenapa di sini ada 2 guru ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan mengadakan supervisi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Suwarniti ya. Jadi santai aja, nggak seperti belajar biasa. Nanti Ibu akan duduk di belakang ya. Untuk waktu ucapkan ke Ibu Suwarniti. Oke. Terima kasih, silakan duduk kali ya. Ada yang absen hari ini? Baiklah, saya presentasi dulu ya. Ya, kami menunggu Ibu presentasi, silakan dibaca-baca dulu bukunya. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Oke. Siapa lagi?
lagi bersahabat ya, lagi hujan, lagi panas, seperti itu. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Jangan terkalian. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Mimpi apa kemarin? Mimpi buruk ya, mungkin ya, mimpi bahasa ya, mimpi buruk. Ya. Coba dilihat dulu, kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati bersama dan yakini? Masih ingat? Kalau masih ingat, salah satunya adalah apa? Menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas sudah bersih, berarti bagaimana kita belajar? Nyaman, senang, dan bahagia. Coba periksa kolom bangku. Karena ibu ingat, kalau ada sampah di kolom bangku, apa yang akan terjadi? Kalian harus apa? Ya, udah nggak ada ya? Oke, terima kasih ya. Bila perlu harusnya kesepakatan peraturan atau kesepakatan kelas ini ditambah ya. Misalnya semua pelajaran formatif maupun sumatif dapat 100. Kan bagus. Semangat jadi belajarnya ya. Ya, oke. Ada nggak salah satu di antara kalian mau menceritakan pengalamannya hari ini? Apakah kalian lagi bahagia, sedih, berbunga-bunga, atau bersemangat? Siapa yang mau menceritakan? Bagaimana perasaan kalian? Coba bayangkan kalau kalian bahagia, keluarkan tanda ini. Gimana perasaan kalian? Terus yang nggak mengeluarkan kata bahagia berarti apa? Sedang bahagia ya? Apalagi galau? Saya juga nggak tahu ya. Coba kelas, apa yang kamu lakukan? Hal-hal positif yang kamu lakukan pagi ini dari baru bangun, mandi sampai di sekolah. Oh ya, hal positif yang baru dari rumah. Ya. Banyak, bagus. Contoh yang harus Malah bantu ibu terasa mereka. tidak usah dibilang kali. Kewajiban itu ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya, mengalami hal-hal yang menyenangkan hari ini, mulai dari bangun. Oh, sudah sarapan semuanya ini? Sudah. Bersemangat dong. Ada yang belum sarapan? Oh, mungkin diet ya? Sama badannya soalnya. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini anak-anakku, apa namanya itu, untuk meningkatkan semangat dan kebahagiaan, silakan berdiri dulu semua. Bisa berdiri kan? Mulai tempat duduknya. Kita bernyanyi dulu sebentar ya, karena kalau belajar langsung, gimana ya? Nanti tidak ada yang tidak bersemangat, belum bangun dari tidurnya, ya. Kalian tahu gini nggak? Bila kau suka hidup bertangan, bisa? Kan gerakan itu ya? Ya. Bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kita siap belajar? Hari ini nanti kita akan keliling-keliling sekolah kita, mau nggak? Duduk sekarang. Anak-anak, sebelum pembelajaran ibu ingin ingat ya, sebagai pengetahuan prasyarat untuk kita masuk ke materi ini adalah kalian masih ingat sisi makhluk hidup? Masih. Kalian bagian dari makhluk hidup? Ya. Sebutkan sisi makhluk hidup, siapa yang bisa?
sudah bahas materi tentang virus, anak-anak ya. Kalau menurut kalian virus itu makhluk hidup? Siapa yang bisa? Pandangannya dong? Virus itu makhluk peralihan antara makhluk hidup sama makhluk mati. Ya, bagus sekali. Pandangan dong. Virus itu adalah metaorganisme ya. Dia adalah peralihan antara hidup dan mati. Dia memiliki ciri sebagai makhluk hidup, ciri sebagai benda mati. Ciri sebagai makhluk hidup apa? Dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Kemudian ciri sebagai benda mati dapat dibesarkan. Dimana makhluk hidup lain nggak bisa, teman-teman. Oke, itu prasyarat pengetahuan berarti kalian sudah menguasainya. Kita bisa lanjut. Oke, cukup untuk kalian dong. Anak-anak ibu mau bilang sedikit sebagai makhluk hidup. Oke, sebagai makhluk hidup kita tidak bisa hidup sendiri, benar nggak? Sebagai makhluk pribadi memang kita memiliki privasi masing-masing, dan sebagai makhluk sosial kita akan berinteraksi tidak hanya dengan makhluk hidup tapi juga dengan lingkungan. Kalian pernah kan mengamati lingkungan di rumah kalian? Ada lingkungan apa saja di sana? Ada komponen lingkungan itu ada apa saja yang ada ya? Biotik sama abiotik. Bisa membedakan biotik dengan abiotik anak-anak? Apa bedanya? Kalau biotik terdiri dari makhluk hidup. Apa saja? Manusia, hewan. Jangan dilupakan yang kecil itu apa? Bakteri, virus, jamur juga masuk. Protisma juga masuk di sana. Ya, itu kalau dari segi makhluk hidup yang menempati posisi. Apakah peran mereka sama, teman-teman? Tidak ya, mereka memiliki peran tersendiri. Kalau tumbuh-tumbuhan perannya sebagai apa dia? Produsen. Kalau manusia, hewan, konsumen. Kemudian kalau bakteri misalnya, mikroorganisme lain dia berperan sebagai pengurai. Apakah benar yang kalian lakukan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, coba ini itu akan menampilkan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai bersama-sama. Oke. Kita akan membahas materi tentang ekosistem. Waktu di SMP kelas 7 apa kelas 8 atau kelas 9 kalian dapat materi ekosistem? Kelas 7 ya, masih ingat berarti ya? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Pas, benar sekali. Yang lain pasti punya pemikiran yang sama ya. Hanya kalah cepat menjawab. Masih banyak pertanyaan. Oke, kita bahas materi ekosistem, teman-teman. Di sini nanti kalian harus tahu tujuan, materi pokok apa yang akan kita pelajari. Kemudian LKPD sudah ibu siapkan. Karena kemarin kalian sudah mengisi angket tentang gaya belajar kan? Bukan terkait dengan gaya belajar yang sebentar ibu akan perlihatkan. Sebenarnya gaya belajar kalian itu apa sih? Apakah visual, audio, atau yang satu kinestetik? Berarti ya, orangnya sukanya jalan-jalan ya. Belum tentu yang visual atau audio itu tidak suka jalan-jalan ya. Kemudian ada tes formatif, selalu kita akhiri dengan tes formatif dan ada tugasnya paling tugas membaca atau tugas lain ya. Oke. Materi pokok yang harus anak-anak kuasai nanti di materi ini ya, di lingkup materi di kiri, karena kita masuk itu adalah di sini pengertian ekosistem sudah dijawab, mungkin semua sudah tahu nih, karena ini sudah kalian dapatkan di SMP ya, di kelas 7. Kemudian ada komponen ekosistem apa saja, kemudian hubungan antar komponen ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Bisa dipahami? Kira-kira ini yang harus dikuasai, dan kita akan mengenal lingkungan nanti ya, praktek langsung. Siap praktek langsung? Oke, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu melalui pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar. Kita pakai lingkungan sekolah ya. Kalau saya menyuruh kalian pulang ke rumah, nanti orang tua bertanya ini ada apa dengan anak saya, gitu ya.
kita di lingkungan sekitar, karena saya yakin belum tentu semuanya sudah mengenal sudut sekolah kita. Sudah kenal belum? Sudah. Belum semua, terutama lubang-lubang kecil ya, lubang semut itu kan susah ya. Oke, lanjut. Jadi sikap yang dikembangkan nanti adalah bernarasitis, mandiri, gotong royong, yang merupakan karakter sebagai ciri khas dari profil pelajar Pancasila yang kita, karena sekolah kita kan menerapkan kurikulum merdeka ya, jadi wajib bagi kalian mengenal apa itu profil pelajar Pancasila, salah satunya ini. Jadi dalam pembelajaran juga akan kita munculkan karakter-karakter ini. Bila perlu harus menjadi sebuah budaya anak-anak. Oke, kalian sudah besar, jadi apapun yang diinformasikan, apapun kesalahan yang mungkin sengaja tidak sengaja kalian lakukan harus diperbaiki agar menjadi sebuah budaya positif buat kita nanti ya, dan bisa ditularkan dengan teman-teman kalian atau orang tua kalian di rumah dan saudara-saudara di sekitar ya. Kemudian adapun indikator tujuan pembelajaran itu ada dua ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi komponen ekosistem apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, nanti Ibu harapkan semuanya bisa menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke? Bisa kira-kira? Tahu rantai makanan? Tahu jaring-jaring makanan? Yang belum tahu minimal pernah dengar istilah itu. Ya? Ya, sebentar kita belajar berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, itu tujuannya ya. Sudah paham dengan tujuannya? Sampai di sana ada pertanyaan? Belum ya, karena ini gampang banget. Nah, pengertian ekosistem sudah tadi ya. Komponen apa saja yang menyusun ekosistem? Sebentar. Biotik dan abiotik. Benar nggak ya anak-anak bilang kalau komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik? Mari kita mengenal lingkungan sebentar. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan hasil dari angkat yang sudah anak-anak isi sebelumnya ya melalui Google Form terkait tentang gaya belajar kalian. Oke, mudah-mudahan tidak melenceng dan sesuai dengan apa yang sebenarnya memang kalian minati, memang kalian gayanya seperti itu. Oke, Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok ini anak-anak. Ada kelompok 1, silakan dilihat orang-orangnya. Kelihatan apa tidak? Kami sudah tingkat gajah ini besarnya, ya. Soalnya ya ini visual. Untuk kelompok 1 nanti ada Dewayu. Jadi visual itu dibagi jadi 5 kelompok. Jadi sebagian besar di kelas ini gaya belajar kalian adalah visual. Ini kalian suka melihat yang indah-indah, ya. Jadi suka membaca, melihat langsung, gitu ya. Makanya kalau disuruh belajar daring mungkin memilih PTM yang banyak, ya. Dari hasil diagnosis awal pun yang Ibu lakukan lebih banyak anak-anak suka belajar secara langsung, ya. Tidak suka daring aja karena tidak bisa bertemu dengan gurunya yang cantik-cantik kayak Ibu, ya. Kemudian visual ini ya ada 5 kelompok. Tolong diingat kelompoknya, semoga semua sudah dapat. Sudah ya? Sudah diingat? Sudah diingat? Sudah. Oke, lanjut ya. Cari nama kalian aja. Kalian di kelompok mana dulu? Nanti pasti akan bertemu dengan titik temu. Oke. Untuk audio saya dapatkan 1 kelompok saja. Ada 6 orang di sini. Ini tidak buat-buat ya. Ini berdasarkan hasil angket yang anak-anak sudah perlukan dari hati yang paling dalam. Sudah mengisi dari hati yang paling dalam, Mas? Ya, apalagi sudah. Kemudian kinestesis. Oke. Sudah bisa diingat? Ibu lanjut? Sudah ya? Ya. Kemudian ini untuk minat siswa ya. Bagian besar ada olahraga, ada yang suka seni, ada yang suka sains. Tapi sementara Ibu hanya pakai gaya belajar dulu, tidak menutup kemungkinan pertemuan berikutnya Ibu akan kelompokkan kalian berdasarkan pada minat kalian. Olahraga mungkin nanti saya kumpulkan olahraga, seni dengan seni, kemudian yang suka sains dengan suka sains, yang suka IT nanti dengan suka IT. Ya, mau nggak? Mau. Kita apa semangat? Semangat darah. Semangat muda juara. Olahraga Pancasila. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih hidup. Oke, ini
Bukan. Saya hitung 3 kali sudah nyampe ke tempatnya ya. Yang audio benar yang baik. Kita tahu dengan gerhana. Visual 1, 2, ini visualnya dong. Sudah semua dapat ya? LKPD itu Ibu sudah buat sesuai dengan gaya belajar kalian. Apakah kalian auditori? Ibu sudah menyediakan rekaman suara yang sebentar Ibu share ya. Kok di lain? Ada yang visual, Ibu sudah sediakan video di sana. Kemudian ada yang kinestetik, nanti kalian bisa lihat informasinya yang tertempel di sana, oke? Ya, bisa dilihat di sana ya. Yang seru guys pembelajaran kita. Sebentar Ibu akan share semuanya itu, oke? Ibu ingatkan lagi yang mana ya? Kita hidup dalam suatu sistem, guys. Sistem. Itulah ekosistem ya. Sistem itu nanti di dalamnya akan terjadi interaksi antara komponennya. Oke. Interaksi itulah yang menyebabkan ekosistem itu menjadi seimbang. Sama seperti kalian, duduk dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ingat, kalian harus berempati dengan teman, menghargai teman, karena kita dengan kepala berbeda berarti kita akan memiliki pendapat yang berbeda. Kita harus menghargai pendapat orang. Ya, apa namanya itu? Kerusakan pada salah satu komponen penyusun ekosistem itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Sama seperti kalian, 1 atau 2 orang yang tidak match itu akan membuat kelompok kalian tidak bagus. Ingat, ini adalah teamwork, kerja kelompok. Jadi berkolaborasilah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Coba ingat lagi. Gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, berpikir kritis, sama jangan lupa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kalian kembangkan dalam kelompok kalian. Oke, saling menghargai. Jadikan itu sebuah budaya. Dengan kelompok apapun kalian bekerja, kalian harus menciptakan budaya yang positif. Bisa anak-anak? Apa kalian perasaannya baik-baik aja? Oke, kalau sudah baik, Ibu memberikan waktu kalian 20 menit untuk berkolaborasi dengan alam semesta yang indah ini. Ya, silakan berkolaborasi. Bisa sebagian mencari tempat di depan sekolah, tengah-tengah sekolah, atau di belakang sekolah. Silakan. Oke. Setelah 20 menit, kalian langsung kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan itu. Yang sudah Ibu bagikan ya. Kerjakan, nanti 20 menit lagi silakan berkumpul kembali. Berkumpul kembali ya. Nanti salah satu kelompok yang beruntung akan menampilkan hasil diskusi dan eksplorasinya di depan. Bisa anak-anak? Siap? Siap. Yakin? Semangat apa? Semangat muda juara. Gimana dong? Pancasila. Oke, silakan kalian keluar. Bekerja samalah dengan damai dan bahagia. Silakan anak-anak.
Gambar jaring-jaring makanan. Kalau memang tidak ditemukan, jangan dipaksakan, sesuai dengan apa yang adik-adik lihat ya. Oke. Kalau kan ini udah digambar Langsung cari jawabannya. Analisis apakah ada netral. Kalau netral sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan temuan kalian di alam gitu ya. Kalau memang nggak ada misalnya produk parasitisme, jangan dirasakan. Nih, boleh ditambahkan jenis yang lain ya. Semangat. Kalian bagi-bagi. Gambar jaring-jaring makanan ya. Bukan yang balik ada makhluk hidup dengan lingkungan. Ini aku bungkuk. Bestikin. Dia kayak susu air gitu. Kan setelah dapat itu, biotechnya kamu klasifikasikan. Ini madam produsen. Konsumennya apa? Yang berperan sebagai pengurai siapa? Detektor. Apa beda pengurai sama detektor? Belum tahu, belum baca berarti ya? Ya, silakan dibaca-baca materinya, harusnya dicari dulu. Itu kan sudah share materinya. Ya, kalian adalah grup visual apa audio apa visual, berarti kalian melihat di sana ibu sudah giniin materi ya. Cari di sana apa beda detektor sama dekompresor. Ya, kemudian setelah itu mulailah kalian membuat gambar jaring-jaring makanan. Cepat bekerja nih, berbagi. Ya, di situ ada nggak hubungan ini? Kalau nggak, kita dia. Saatnya jam kedua dimulai. Kalau dia itu apa namanya itu, misalnya kalau dia ulat, raya, cacing, itu ada gede-gede. Begini dulu, kalian sudah menemukan komponen ekosistem apa aja? Bioteknya apa? Bioteknya langsung aja tulis di sini. Boleh Pak Dokter. Kemudian setelah itu bioteknya kamu masukin mana yang berperan sebagai produsen, kalau produsen konsumen tahu, pengurai juga tahu kan. Setelah kalian kalau kalian menemukan ini, jangan memaksakan menemukan, kalau tidak ya udah jangan. Kemudian gambar jaring-jaring makanan buat jangan lihat. Banyak sekali pekerjaan. Kemudian cari interaksinya apa, habis itu jawab soal. Mungkin bisa berbagi. Ada yang jawab soal, ada ini berkolaborasi. Pokoknya kesuksesan tim itu ada di kalian. Terima kasih. Semangat ya. Setiap komponen penyusun ekosistem itu kan berkolaborasi deh, berinteraksi gitu. Dan untuk apa namanya ya, untuk komponen biotik itu memiliki perannya dalam tingkat-tingkat tropik. Tingkat tropik 1 misalnya tumbuh-tumbuhan, dia berperan sebagai apa deh? Produsen, konsumen, atau pengurai misalnya. Kemudian kalau kalian menemukan cacing, dia berperan sebagai apa? Lalu apa beda pengurai itu? Pengurai ada dua macam ya, ada dekomposer, ada detritivor. Apa bedanya? Kalau dekomposer berarti yang tidak terlihat oleh mata, dia menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, ya kan? Ya, kalau detritivor berarti yang ukurannya dia memakan serpihan, ya, ya seperti itu. Cacing tanah. Kayu yang detritivor itu kan ada contohnya sisa daun. Iya, sisa daun dimakan oleh apa? Lanjut kemana? Nah itu salah satunya. Itu sudah rantai makan. Ya, bagus. Bakteri termasuk dekomposer, berarti yang mikroorganisme deh, menguraikan. Ya, kalau detritivor itu yang langsung serpihan makhluk hidup gitu. Sudah ada. Oke, lanjut ya. Tetap semangat, waktunya lagi sedikit. Berkolaborasi. Kan kesini sayang ke pengelompokan komponen biotik. Dari komponen biotik itu mana yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengurai, sama detritivor.
cari di channel YouTube, dan di materi yang Ibu share itu sudah ada beda dari dekomposer dengan detektif. Ya, cari perbedaannya. Ada nggak kamu temukan? Kalau nggak usah dipaksakan. Kalau ini mungkin ya produsen sama konsumen mungkin pasti ada. Oke, ya pengurai mungkin kalau menemukan ya isi, kalau nggak ya gimana, pasti ada, mungkin tidak kasat mata. Bukan tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Kemudian kalian gambar rantai makanan atau jaring-jaring makanan boleh. Kalau tidak memungkinkan buat jaring-jaring makanan, jangan, rantai makanan aja buat. Apa itu rantai makanan sudah Ibu share materinya. Ya. Enggak, tulis aja, nggak usah digambar. Nanti digambarnya di rumah aja biar bagus ya. Itu saja. Kemudian nih ada interaksi nggak ditemukan di antar komponen itu, misalnya netral, tidak saling mempengaruhi kan, dan sebagainya. Sudah ada materinya, tinggal dibaca aja ya. Habis itu jawab soal. Ingat waktunya sudah singkat, bisa berbagi dengan ini ya untuk menjawab soal. Oke, ada pertanyaan lagi? Tetap bersemangat ya. Oke. Kan netral, aku tadi dapat netral di sini tuh kayak dia tuh orang makhluk hidup yang nggak berhubungan, misalnya hubungan kucing sama anjing itu kan mereka beda pakan tuh. Jadi kalau yang lebah itu gimana? Dia apa yang nggak berhubungan gitu kayaknya kuku sama lebah tuh. Kalau kuku sama lebah tuh kayak dia kan sama-sama makan sari kan. Ini yang netral ini antara ulat sama lebah. Kalau lebah itu nggak makan sari. Itu kayak partikel yang pengurai yang kelihatan di mata gitu. Pengurai yang kelihatan di mata. Kalau yang ini nggak kelihatan. Silakan, kalau sudah sama tidak usah. Oke, ya, silakan cepat. Waktunya sudah Oke, yang lain silakan ya, diperhatikan temanmu. Tepuk tangan dong untuk teman dulu. Yang terpilih. Yang lain diperhatikan. Kalau ada yang mau ditambahkan nanti ya setelah selesai mereka mempresentasikan hasil percobaan. Ayo rekan, kami dari kelompok visual 1, visual 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Sebelum itu terima kasih atas waktunya karena telah diberikan kepercayaan untuk maju depan. Jadi yang pertama yaitu sebelum itu perkenalkan, nama saya Imadi Mahesa Pranana Putra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Imadi Mahesa Putra, nomor absen 38. Jadi saya mulai dari yang pertama yaitu melihat dan membaca mencari ilmu dalam waktu 5 menit.
tunjuk. Silakan setiap anak melihat gambar dan artikel PDF beserta PowerPoint tentang ekosistem. Catatlah informasi penting yang anak-anak dapatkan pada tempat yang tersedia. Informasi esensial. Saya mendapatkan tentang pengertian ekosistem, komponen ekosistem, dan interaksi ekosistem. Kegiatan diskusi yaitu apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu apa sajakah komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologi. Selanjutnya, yang 5, jelaskan perbedaan antara rantai makanan rumput dan dengan rantai makanan detritus. Rantai makanan rumput yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tropik awalnya, sedangkan rantai makanan detritus yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritivore. Yang keenam, sebutkanlah 3 contoh interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Jelaskan. Yang pertama, predasi merupakan jenis interaksi antara organisme atau predator yang memakan organisme lainnya. Contohnya tumbuhan, ular, dan tikus. Yang kedua simbiosis organisme yaitu hubungan saling menguntungkan antara dua jenis organisme atau sapi dan burung. Yang ketiga, kompetisi intraspesies yang terjadi antara individu dan satu spesies. Contoh perebutan wilayah antara ular-ular dengan kobra lainnya. Hasil tabel pengamatan. Jadi yang kami observasi tadi ada 2 komponen yaitu biotik dan biotik yang ada di lingkungan sekolah. Contoh biotiknya kangkung, pakcoy, bulan, bakteri, bunga kertas, ikan nila, buah singkong, lebah burung, tanaman, air mata pengantin, jamur, dan manusia. Dan contoh abiotiknya yaitu batu, pipa, pot, rumah lebah, dan tong sampah. Jadi dari komponen tersebut kami dapat mengelompokkan yaitu ada produsen. Yang pertama, di produsen terdapat kangkung, pokcoy, tanaman air mata pengantin, bunga kertas, dan buah limau. Yang kedua ada konsumen, kami mengelompokkannya contohnya yaitu lebah, burung, ikan nila, dan manusia. Untuk pengurainya jamur dan bakteri. Untuk detritivore yaitu ular. Ya, untuk dari makanannya bisa digambar di sana ya, Dek ya. Bukan digambar. Yang lain ingat ya, kalau memang ada yang berbeda bisa disampaikan kepada saya. Manu sedang membuat sebuah rantai makanan ya. Mungkin nanti hasilnya akan berbeda-beda. Rantai makanan ini tergantung dari komponen ekosistem yang kalian temukan ya, tidak harus sama karena lokasi kalian juga berbeda-beda. Oke, ini adalah rantai makanan hasil temuan dari teman kalian ya. Bukan dijelasin dulu. Jadi jaring-jaring atau rantai makanan yang kami temukan yaitu yang pertama dari lumut. Lumut dimakan oleh ikan. Setelah itu ikan dimakan oleh manusia. Manusia
yang terakhir itu pertanyaan atau diskusi. Yang lain mau didengarkan. Satu, jelaskan hubungan antara topografi dengan keadaan suhu dan kelembapan. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut lingkungan kelembapan. Apabila semakin tinggi permukaan bumi, maka tingkat kelembapannya juga tinggi. Karena suhunya rendah dan sebaliknya semakin rendah tempat suhu semakin tinggi dan kelembapannya pun menjadi rendah. Wah. Bagaimana perbedaan antara rantai makanan pemangsa dengan rantai makanan parasit? Perbedaannya, rantai makanan pemangsa dan landasan utamanya adalah sebagai produsen, sedangkan rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme parasit. Yang ketiga, jelaskan jenis interaksi antar komponen biotik dengan Perannya itu sebagai detritivor. Ingat ya, beda detritivor sama dekomposer ya, udah tahu ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya? Mungkin ada pendapat yang berbeda dengan teman yang tadi? Yakin sama? Sedikit tambahan, tadi ibunya dapat menyinggung detritivor. Jadi detritivor itu adalah sama seperti pengurai, tapi jika pengurai itu kan yang seperti bakteri yang tidak bisa terlihat dengan mata, sedangkan yang detritivor itu yang bisa terlihat oleh mata, contohnya ulat atau tikus. Bagus sekali ya. Seberapa pemahaman kalian tentang apa yang disampaikan tadi? Ya, mulai dari pengertian ekosistem. Apa tadi dibilang tadi ekosistem itu? Hidup dengan hanya. Komponen ekosistem tersusun dari berapa jenis komponen? Komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Apa beda biotik dengan abiotik? Ya, biotik itu namanya aja biotik. Bio itu hidup ya, berarti dia tersusun dari penyusun komponen itu adalah berupa makhluk hidup. Apakah dia berperan sebagai apa? Produsen, konsumen, pengurai. Kalau teman-teman bilang tadi yang berperan sebagai produsen siapa biasanya? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memiliki kemampuan ya sebagai autotrof ya. Dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kapan terjadi proses fotosintesis? Pagi atau siang hari? Siang hari pada saat ada cahaya matahari. Meskipun sumber dari energi untuk fotosintesis tidak hanya dari cahaya matahari aja ya, cahaya lampu pun bisa, tapi intensitas tertentu. Ya. Kemudian kalau komponen abiotik itu tersusun dari tadi dibilang benda mati berupa apa? Air, tanah, cahaya, iklim. Makanya tadi ada pertanyaan kan, apa hubungan antara topografi dengan apa? Dengan suhu dan kelembaban, kan begitu ya? Jadi topografi itu menyangkut permukaan bumi ya, yang berhubungan yang akan mempengaruhi iklim suatu kawasan tertentu. Oke, semakin tinggi iklim itu nanti akan bagiannya itu ada suhu sama kelembaban. Semakin tinggi tempat berarti kelembabannya tinggi apa rendah? Tinggi. Suhunya tinggi apa rendah? Rendah. Semakin rendah tempat berarti kelembabannya rendah, suhunya semakin tinggi. Itu tolong ingat nih konsepnya. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan beda antara rantai makanan pemangsa dengan parasit ya. Kalau pemangsa itu diawali dari hewan yang memangsa hewan yang lain, kan begitu ya? Jadi terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging dan seterusnya. Ya, itu pemangsa. Kalau parasit dimulai dari organisme yang berukuran kecil seperti kutu. Kutu berperan sebagai parasit bagi manusia misalnya, bagi hewan dan sebagainya. Ya, ingat dalam antara komponen abiotik dengan biotik terjadi interaksi teman-teman. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jenis-jenis interaksi itu. Apakah tadi teman-teman bilang apa contohnya salah satunya? Ada predasi, simbiosis mutualisme. Nanti tolong dibaca lagi ya untuk memantapkan. Oke. Kemudian dalam ekosistem
rantai makanan? Jari-jari makanan? Bagus sekali. Jadi rantai makanan merupakan bagian dari jari-jari makanan. Kalau rantai makanan udah garis lurus ya. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh manusia, dan seterusnya sampai mati kembali lagi. Oke, itu namanya rantai makanan, membentuk garis lurus. Kemudian kalau jari-jari makanan, kumpulan dari lebih dari satu rantai makanan. Misalnya rumput itu tidak hanya dimakan oleh belalang aja, mungkin dimakan oleh ulat, dimakan oleh burung, dimakan karena hewan-hewan itu juga kadang-kadang kalau dia ingin mengeluarkan lagi malu, biasanya dia sering makan rumput loh. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat ya, Mak? Oke, itu ya teman-teman untuk hari ini. Oke, kita sudah simpulkan. Ada pertanyaan tentang ekosistem dulu yang kita bahas sekarang? Sudah bisa dimengerti? Yakin? Ya, oke. Kalau yakin silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya kasih waktu. Saya anak-anak, ibu sudah menyediakan beberapa soal pemadet. Tidak susah-susah ya. Ya, yang penting kalian mencoba seputar apa yang sudah diskusikan. Coba ibu ulang mulai sekali. Pertemuan berikutnya kita bahas materi tentang apa? Jenis interaksi antar komponen ekosistem. Apakah biotik dengan biotik atau biotik dengan faktor abiotik? Bisa yang mana ya? Nanti dipelajari baik-baik. Oke, silakan buatkan kaki di kelas. Sebenarnya ada di psikologi ya, di aplikasi psikologi kita ya. Hanya saja saya ingin karena kita pembelajaran langsung, jadi saya ingin langsung mengetahui pemahaman kalian sekarang juga. Silakan tarik nafas. Soalnya sedikit, guys. Oke, silakan keluarkan HP kalian. Soalnya sudah saya share di grup. Waktunya 5 menit aja. Ya. Kerjakan sendiri. Jangan bekerja sama karena ini adalah mengetahui kemampuan kalian. Oke, tidak ada hubungannya dengan ada dapat 1.000, 100, 2.000. Yang penting saya ingin tahu, ibu ingin tahu ya, seberapa pemahaman kalian tentang materi yang ibu sampaikan. Ada yang nggak bisa buka? ABCD-nya saja ya, seperti kesepakatan kita dulu. Ditulis jawabannya nanti. Jangan membohongi diri, kerjakan sesuai kemampuan. Nah, ciptakan budaya positif. No contek-contek. Untuk hari ini sudah mengikuti pembelajaran biologi dengan baik ya. Ya, nanti untuk apa namanya LKPD-nya dikumpulkan ya, dikumpulkan hasilnya. Sebentar bisa dikumpulkan setelah pembelajaran. Ibu akhiri hari ini. Terima kasih. Ingat pembelajaran berikutnya kita bahas materi tentang jenis-jenis interaksi antar komponen ekosistem, apakah biotik dengan biotik atau biotik dengan abiotik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri dengan para mesra. Dulu kita mengakhiri pelajaran siang kali ini yang namanya lakukan doa bersama. Berdoa mulai. Doa bersama. Surah Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Anda.
penilaian sumatif materi itu kayaknya di bawah kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ada sih yang bagus 1-2 orang, cuman sebagian besar dari dulu masalahnya begitu, penerimaannya oke, tapi antara realitas dengan ekspektasi itu beda banget. Di sini tujuannya kita ngobrol sebenarnya biar lebih gini lah. Saya ingin dapat ya dengan ngobrol dengan ibu minimal perasaan saya bisa menjadi diplom dan apa yang nanti kita obrolkan itu bisa menghasilkan sesuatu, salah satunya biar nilai anak saya nanti ke depannya itu bisa ya 95% lah di atas KTP gitu, enggak 50% di bawah gitu misalnya, atau 85% di bawah KTP itu. Oke, berarti intinya ibu berharap bahwa nilai anak lebih baik gitu ya dari lebih baik gitu ya, dan itu sesuai dengan prosesnya. ya sesuai dengan prosesnya yang bersemangat gitu. Kemudian Bu, kalau dari skala 1 dari sampai 10, kalau ibu misalkan melihatnya itu ya mereka ada di skala mana Bu? Aduh, kalau sekarang ya kayaknya 4-5 ke bawah Pak, boleh pasol itu pusing ya. Pusing, Malah nilainya ya kayaknya hampir sebagian besar teman-teman tidak saya ajar, tapi untuk saya itu ya 4 ke bawah skalanya. berarti harapan ibu yang berapa Bu? Bisa nih 8 ke atas gitu, janganlah 4 atau 5 ke bawah gitu ya. 8, 9, 80, 100 satu kelas. Jadi saya udah berhasil mengajar. Kemudian tadi ibu katakan ke skala 4. Nah, kalau realnya kondisi di kelas gimana Bu? Atau secara di bawah standar gitu, di bawah KTP KTP-nya anjur-anjuran gitu. artinya prosesnya mereka aktif ya. Aktif ambil di pembelajaran saya aktif gitu ya. Cuma nilainya di bawah gitu. Itu kenyataannya realnya. Berarti di sini ibu maunya kan ke skala 8. Iya, 8, 9, 100 gitu ya. Apa yang mau rencanakan biar nyampe 8 atau enggak 9? Sebenarnya begini Bu, namanya guru yang berada di bawah naungan sekolah menengah salah satu dari pelaksanaan kurikulum merdeka itu adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan itu ya, apakah itu berdiferensiasi dari segi konten, proses ataupun penilaian gitu. Menurut saya sih selama ini saya untuk proses sudah, karena saya kan melakukan tes diagnostik awal itu ya lihat daya belajar siswa, minat, bakat, dan kemampuan awal gitu. Tapi kenyataannya ya, seperti yang kita tahu gitu. Saya mungkin masih di diferensiasi proses bagiannya ya. Ya mungkin masih kurang. Berarti di sini ibu sudah melakukan diferensiasi proses, cuma ada diferensiasi yang lainnya yang belum dilakukan karena ibu sudah mengatakan gitu ya. Berarti rencana ibu adalah melakukan intinya sih saya ya melakukan proses pembelajaran benar-benar bisa memenuhi kebutuhan siswa dari segi konten proses lebih ditingkatkan lagi sama produk kalau bisa produknya. jadi ibu ingin melakukan pembelajaran dari diferensiasi ketiganya ya. Maunya begitu, memang saya dari dulu bercita-cita ya. Oke, dari rencana itu kira-kira ada nggak kemungkinan hambatan atau kendala yang muncul? Sudah pasti mungkin segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada hambatan ya. Karena kita butuh waktu yang banyak untuk menyiapkan bahan ajar itu pertama. Kemudian kemampuan untuk menganalisis dan yang paling penting itu adalah saya bermasalah di penilaian. Saya akui di penilaian ya, terutama penyusunan rubriknya itu bakalan ribet sekali ya, karena kita inginnya itu kebutuhan belajar siswa terpenuhi ya dari segi minat, bakat, gaya belajar. Nah di penilaian itu rubrik penilaiannya sih nanti pernah belajar saya juga ya. Iya. Berarti di sini ibu rencananya kan ingin melakukan ketiga proses diferensiasi itu proses konten produk. Dan kendala itu ada di bagian penilaian, pembuatan rubrik penilaian. Susah ya Bu, buat rubrik ya ampun. Nah nanti kira-kira gimana Bu? Apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi kendala
berkolaborasi dengan teman-teman di sini sih, maksudnya Ya, jadi Ibu akan berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan guru yang lain lah, kalau bisa tergantung dari bakat dan minat siswa. Misalnya minatnya di olahraga, nanti mungkin kolaborasi dengan guru olahraga, tanya di kalau saya dengan guru saya lainnya. Yang jelas di awal yang dulu lah. Seni juga berada dulu. Siapa tahu yang gurunya suka menggambar, kita nggak tahu. Ternyata benar Bu. Kita harus belajar dari pengalaman bahwa tidak semua siswa itu memiliki minat bakat yang sama. Tidak bisa disamakan kemampuan siswa itu ya. Maksud anak saya luar biasa. Jadi kalau misalkan itu sudah bisa diatasi, kira-kira apa nanti ukuran keberhasilan? Keberhasilannya dari rencana ini alasan saya bisa membuat rencana yang benar-benar bisa mengcover gaya belajar dan pemahaman awal siswa, kemudian bisa membuat rubrik penilaian yang bagus. Nah itu yang susah banget, serius loh. Saya dari dulu itu yang bermasalah itu di penilaian, buat rubriknya, yang dimana kita bisa menyajikan penilaian yang benar-benar sesuai dengan bakatnya. Mungkin ada yang membuat lagu, tapi gimana itu membuat rubriknya? Ada yang suka mungkin tes objektif, tes esai, gitu. Tes akademik, ada mungkin yang suka buat karya tulis, atau membuat alat peraga, gitu kan. Sebenarnya siswa itu unik dan itu yang bermasalah bu, rubriknya. Harapan saya dengan ya banyak berkolaborasi dengan teman bisa membuat rubrik yang bagus dan siswa saya bisa mendapat nilai di atas KKI itu ya seperti harapan saya. Jadi itu rencana yang disampaikan tadi ya. Jadi dengan apa yang dilakukan, upaya-upaya yang tadi sudah sangat luar biasa disampaikan, jadi Ibu dapat membuat rubrik penilaian yang benar-benar bisa memfasilitasi minat bakat murid kita selama ini belum tersentuh. Saya melakukan seperti tes diagnosis, tapi saya abaikan, tidak saya pakai. Saya hanya berfokus pada satu gitu, kayak belajar aja gitu. Memang kayak belajar ternyata ada yang lain gitu ya. Ada yang lain yang kita lakukan, kita lakukan tapi kita tidak pakai gitu. Sudahlah biar tahu aja gitu. Untuk pemahaman misalnya, oh ternyata siswa ini gini, tapi saya belum bisa mengcovernya ke dalam konten pembelajaran yang benar-benar bisa mereka manfaatkan betul-betul gitu. Intinya di situ. Berarti di sini siapa yang akan Ibu ajak saya? Mungkin ada yang lagi atau dukungan dari siapa? Iya, dukungan itu banyak Bu. Yang jelas rekan-rekan BMP, rekan dari guru yang lain sesuai dengan minat dan bakat siswa itu semoga terlaksana. Dukungan dari keluarga dari suami pasti. Ya, harus ada dukungan karena butuh waktu membuat suatu konten baru itu harus ada yang mengcover anak-anak kan. Ada kerjasama. Terus kalau dari segi fasilitas tuh ada nggak fasilitas di sekolah mungkin yang bisa manfaatkan? Yang jelas sekolah kita itu sudah luar biasa sekali memberikan fasilitas dan ruang yang gerak yang bebas ya untuk kita bisa mengikuti workshop, seminar yang terkait dengan konten sama apa yang akan kita kembangkan. Habis itu fasilitas fisik juga mendukung. Lingkungan sekolah kita kan cukup luas ya untuk bereksplorasi, kemudian internet dan sebagainya itu mendukung. Dan teman-teman yang luar biasa. Jadi Ibu perlu dukungan dari semua stakeholder yang ada di sini. Tidak hanya itu, Pak pun juga perlu. Ya dalam pelaksanaan pembelajaran itu kadang saya minta tolong juga. Saya orang yang ternakal, banyak manfaat orang. bagus Tapi pembelajaran yang baik ya. Nah berarti di sini sebenarnya sudah luar biasa sekali apa yang disampaikan tadi rencana-rencananya yang saya juga sangat setuju gitu ya karena apresiasi kepada. Nah kemudian itu selain itu sudah terjadi dan kita butuh perbaiki diri kembali diri. Mungkin kalau negara baru saya akan coba mempersiapkan semuanya ya Bu. Mulai dari saya belajar menganalisis CP yang betul-betul dan dalam CP itu nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin saya harapkan, PP-nya,
kemudian saya ingin menyusun ATP yang benar-benar nanti di dalamnya itu memang ada kegiatan siswa yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Habis itu menyusun modul ajar, tentunya modul ajar yang berdiferensiasi dari segi proses, konten dan konten. Bisa ini akan Sesegera mungkin. Setelah tahun saya sudah sekarang aja saya sudah mulai lihat chatnya lagi, dia lebih bagus lagi lah. Karena perlu waktu juga butuh waktu, tidak bisa dalam waktu 1 hari 2 hari, tapi perlu waktu berminggu-minggu ya untuk menghasilkan satu karya yang benar-benar bisa mengcover. Tapi sekarang kan di kurikulum Merdeka itu materi juga tidak terlalu banyak, ya cuma sedikit aja lingkup materi yang muncul. Kalau saya di biologi ya, saya di biologi itu ada 5, minimal saya bisa membuat yang terbaik untuk siswa saya. Iya, biar dapat sarjana. Iya. Jadi berhalanya ya. Jadi itu Ibu sudah sangat luar biasa. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita yang dapat saya simpulkan yang pertama sebagai guru kita tidak boleh panik dengan benar. Harus belajar mengikuti kurikulum yang ada. Jangan takut karena kurikulum itu sudah dikaji kan gitu ya. Kemudian yang kedua dalam membuat modul pembelajaran nanti karena di kurikulum Merdeka kan istilahnya modul tidak SPP lagi seperti kurikulum 2013. Saya ingin benar-benar membuat modul yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, berdiferensiasi dari segi proses, konten, produk seperti itu Bu. Kemudian tes apapun yang saya lakukan, saya harus analisis. Misalnya minat, bakat, ya belajar sama pemahaman awal siswa harus saya gunakan untuk perbaikan dari modul ajar yang nanti akan saya gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu saya yang paling penting itu adalah di penilaian topik. Jadi penilaian saya harus benar-benar membuat suatu penilaian yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, kemudian terutama rubriknya karena rubriknya yang jujur aja susah banget membuat rubriknya. Saya pribadi dari dulu ya kurikulum apapun itu masalahnya adalah di penilaian rubrik. Saya akan belajar harus mau ya. Jadi Ibu akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bisa memfasilitasi anak-anak ya. Pasti tentunya yang disebutkan tadi mungkin di produk atau di bagian penilaian ya, di bagian yang saya lakukan di konten juga harus disempurnakan lagi dan proses juga kan. Jadi juga berkolaborasi dengan MDMP terutama dulu ya MDMP. Kemudian kalau memang dari segi penilaian siswanya suka memiliki bakat ini dan dia memiliki penilaian itu, dia berkolaborasi dengan guru seni misalnya. Karena kan saat saya diagnosis dengan siswa itu kan saya kumpulkan ada yang suka sains, ada yang suka digital, dunia. Kemudian ada yang suka juga seni, olahraga, mungkin apa aja nanti. Intinya begitu, idealnya begitu dan saya harus melakukan, saya harus berubah nanti. Sudah luar biasa sekali rencana Ibu. Jadi saya juga ini tidak sabar untuk menunggu hasil sama-sama yang akan Ibu nanti sampaikan ya. Mungkin juga ini Ibu pasti sama-sama membuat itu. Saya bersemangat. Hasilnya bagaimana saya tunggu cerita dari Ibu. Oke, sama-sama menolong juga ya. Semoga nanti guru penggerak bisa memberikan motivasi dan aspirasi inspirasi kepada semua teman-teman di sini nanti berbanyaknya banyak lagi. Iya, sama-sama. Karena nanti rubriknya itu tentang rubriknya susah banget, serius loh, susah banget dari dulu saya selalu kalau ikut workshop itu saya tanyakan di penilaian rubriknya yang susah, apalagi mengcover siswa yang jumlahnya banyak di kelas dengan karakteristik yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, gimana kita bisa masuk ke sana? Itu yang susah sama ini. Nilai yang rendah itu belum tentu dia bodoh. Iya, belum tentu dia bodoh. Mungkin dari semuanya ya. Soalnya masalah mungkin ya. Kalau dulu saya idealis soalnya harus gini-gini. Kok itu aja bisa jawabnya nggak bisa kita begitu. Kita harus mempelajari karakter siswa. Saya belajar banyak dari anak saya. Anak saya itu bukan tipe orang yang suka membaca, menulis, tapi dengan
mendengar, dengan bergerak, dengan praktek langsung dia bisa gitu, lebih cepat dia gitu. Jadi berbeda, bisa disamakan. Makanya dimintain masukan waktu di SD itu saya dimintain masukan tuh harusnya gimana kepada saya bilang berusaha merasakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu sih benar-benar memang dari lubuk hati yang paling dalam ingin mempersembahkan yang terbaik untuk siswa. Karena saya kan di dunia pendidikan itu seperti kita menjual jasa, kita harus memberikan yang terbaik karena kita juga begitu. Jadi saya harus berdedikasi untuk pendidikan. Memang jiwa saya begitu. Yang lain lewat. Oke, Bu, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Enggak sih, itu aja. Hanya satu hal, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan suatu pelatihan-pelatihan yang lebih lagi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Mungkin guru penggeraknya bisa dilanjutkan lagi sehingga semua guru bisa bergerak melakukan pendidikan. Kita udah tinggal bahas. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih ya. Jadi plong Bu. Iya. Kalau kalian bermasalah ya, ingin cerita, ingin sharing juga keluar aja sampai mencari diri dia apa sih yang bisa dikembangkan. Ya, udah ya, udah. Rensi sebagai coaching, juga Bu Novi sebagai coach yang melakukan kegiatan praktek coaching hari ini. Jadi sudah luar biasa sekali. Kuncinya udah ketemu dari udah terasa mau. Ya, benar masalahnya itu penilaian saya serius Pak. Ya, penilaian kok nggak pernah ada titik terang ya. Gimana cara memberikan padahal siswa itu mungkin minat dan bakatnya berbeda. Kita harus memfasilitasi itu yang susah Pak ya. Ternyata kita idealis menyamakan siswa itu kemampuannya sama. Tes yang diberikan juga harus sama sebenarnya. Harus sesuai dengan apa sih yang dia inginkan. Memang susah karena jumlah siswa itu gemuk ya. Satu ruangan itu gemuk dia 40-an siswa gitu. Ya minimal bisa kita kelompokkan sedikit demi sedikit. Gitu lah. Ini juga sesuai alur kita udah berlangsung semua tahapan dengan baik. Yang mana dari komitmen awal sudah menyampaikan ribuan pembicaraan atau komunikasi coaching yang dilakukan, kemudian juga sudah mulai menemukan sendiri coachingnya.